Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyyunal karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah di malam minggu yang indah ini, ketika orang terbelenggu dengan malam minggunya, namun hati kita bening dengan kalbu karena mengenang Nabi yang kita cintai, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan sholawat dan salam keharibaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua, mulai dari dunia yang fana sampai ke alam yang baka. Begitu juga salam hormat kami panjatkan kepada para alim ulama, kepada para tokoh-tokoh masyarakat cendekia, kemudian kepada Bapak Kepala Desa, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, naposo ataupun para muda-mudi kita, semua kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Tidak lupa kepada rombongan baju putih sebelah kiri. Ini grup nasibnya ini tadi ya. Berhias tadi
dilarang. Oh, luar biasa ya. Berhias tak dilarang. Itu. Semua kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya di padang Arafah, lalu beliau menyampaikan sebuah ayat. Apa kata beliau? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini kami sempurnakan agamamu dan kami cukupkan nikmat untukmu, dan kami ridho Islam itu agamamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mendengar ucapan ini para sahabat ada yang tersenyum, malah ada yang tertawa. Kenapa mereka tersenyum dan tertawa? Mereka senang mendengar berita kalau agama itu telah sempurna. Mereka bahagia ketika mendengar agama itu sempurna, nikmat itu cukup, dan Allah ridho akan agama kita. Tetapi pada waktu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada satu sahabat yang menangis dengan sejadi-jadinya, sehingga sahabat yang hadir pada waktu itu merasa heran. Orang pada senyum, orang-orang pada ketawa, tapi kenapa ini sahabat yang satu ini menangis? Siapakah yang menangis itu? Itulah sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq. Yang lainnya pada tersenyum Bapak Ibu. Kalau Abu Bakar Siddiq, beliau menangis. Lalu para sahabat yang lain bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Tidak tersenyum sebagaimana kami tersenyum, tidak berbahagia sebagaimana kami berbahagia?" Apa jawab Abu Bakar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Abu Bakar berkata, "Kau tak melihat apa yang kulihat, kau tak merasa apa yang kurasa, kau tak jangkau apa yang kujangkau, kau tak renungkan apa yang kurenungkan, bahkan kau tak pikirkan apa yang kupikirkan." Rupanya Abu Bakar ini beda Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya khalifah yang pertama setelah Rasulullah mati adalah Abu Bakar. Lantas kenapa engkau menangis wahai Abu Bakar? Abu Bakar kemudian menjawab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, "Saya bahagia dengan kesempurnaan agama, saya bahagia dengan dicukupkannya nikmat, saya bahagia dengan diridhoinya agama. Tetapi saya merasa bersedih, kalaulah agama sudah sempurna, kalaulah agama sudah cukup, nikmat sudah cukup, dan Islam itu sudah Allah ridhoi, malah saya sangat sedih karena mengandung makna dan hakikat. Artinya tugas Nabi sudah selesai. Kalaulah tugas Nabi sudah selesai, artinya Nabi akan mati." Mendengar jawaban Abu Bakar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua sahabat yang hadir pada waktu itu menangis dengan sejadi-jadinya. Kalau dia perempuan balik ke rumah, jumpa sama suaminya, "Kenapa kau menangis wahai istriku?" "Aku mendengar berita dari Abu Bakar kalau Rasulullah akan meninggal dunia." Maka suaminya pun di rumah ikut menangis.
Kalaulah suami yang datang itu dia balik ke rumah dengan cucuran air mata, kenapa kau menangis wahai suamiku? Saya dengar berita bahwa Rasulullah tak lama lagi akan mati. Maka istrinya pun ikut menangis. Itu luar biasanya Rasulullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Baru kabarnya mau mati, Rasulullah itu orang-orang sudah pada menangis. Maunya kita juga seperti itu. Salah satu dari warga Sumuran ada yang mati, diumumkan dari masjid. Banyak orang yang menangisi kepulangannya ke rahmatullah. Kenapa? Barangkali karena kebaikannya, barangkali karena jasanya, barangkali karena akhlaknya. Tapi kalau tiba-tiba orang dengar dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Supomo bin Sutono, itu katanya kan? Ada pula orang yang mengucapkan alhamdulillah. Ini luar biasa. Artinya dia tidak memiliki akhlak dan perbuatan yang baik. Kenapa kau alhamdulillah mati dia, bos? Syukurlah. Kenapa? Tak ada lagi di sini bapak-bapak yang ngajak anak muda. Ngajak apa maksudnya? Ngajak ke jalan kejahatan. Kenapa dengan dia? Itu bapaknya udah ubanan, masih dia pula yang ada anak muda main skater, katanya pula. Makanya mati seucap alhamdulillah, katanya pula. Ini yang bahaya. Itu ya. Itu jawaban Abu Bakar yang pertama. Jawaban Abu Bakar yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah agama sudah sempurna, berarti sudah sampai pada level tertinggi. Kalau sudah sampai kepada level tertinggi, artinya akan menurun. Ini kan aqua sudah sempurna ini, Bapak Ibu. Sudah sempurna ini. Sudah dilakban, sudah penuh airnya. Andai kata ini diisi air lagi, maka airnya akan tertumpah. Oleh karena itu, aqua yang sudah sempurna tak mungkin lagi bisa bertambah, melainkan akan berkurang. Terbuktilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari semenjak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan sekarang, maka agama itu terus turun, baik dari segi kualitas keimanan, baik dari segi kualitas ketakwaan, baik dari segi kualitas ketaatan dalam ibadah kepada Allah, serba menurun. Oleh karena itu ada seorang tokoh Islam yang bernama Haji Salahuddin Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliaulah yang menggagas peringatan Maulid Nabi. Apa harapan beliau dan apa tujuan beliau? Dengan adanya peringatan Maulid Nabi, keimanan yang menurun, akidah yang menurun, cinta kepada Nabi yang menurun, ketaatan kepada Allah yang menurun. Dicermati dengan peringatan Maulid Nabi, diceritakanlah kisah-kisah perjuangan Nabi, diceritakanlah perjuangan Nabi, diceritakanlah pengorbanan Nabi, diceritakanlah kesedihan Nabi di dalam mengemban dakwah ini. Maka diharapkan dengan itu kembali meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dari peristiwa Maulid Nabi itu banyak pelajaran penting yang dapat kita jadikan pelajaran. Apa itu? Salah satunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Habibullah. Kalau Habibullah berarti kekasih Allah. Kalau kekasih Allah berarti Allah sangat cinta kepada Nabi, berarti Allah sangat sayang kepada Nabi. Lantas timbul pertanyaan,
Kalaulah Allah sayang kepada Nabi, kenapa Allah mengambil orang-orang yang Nabi cintai dan mencintai Nabi? Kan timbul pertanyaan. Kalaulah Allah cinta sayang kepada Nabi, lalu kenapa Allah mengambil orang-orang yang Nabi cintai dan orang-orang yang mencintai Nabi? Maksudnya apa tuh Ustaz? Kan luar biasa. 12 Rabiul Awal, bulan yang mulia, dilahirkannya mahkota dunia, yatim piatu sejak kecilnya, miskin melarat penanggungannya. Katanya cinta, tapi yatim piatu. Katanya cinta, tapi miskin melarat. Inilah yang kadang-kadang harus kita ternak dengan keimanan dan ketakwaan. Kenapa Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim? Dia lahir ke dunia ini, ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia. Ternyata ini menyimpan sebuah hakikat yang luar biasa, agar yang mendidik Rasulullah itu bukanlah Abdullah, bukanlah manusia, tetapi yang langsung mendidiknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Abdullah umurnya itu panjang, berarti yang mendidik Muhammad adalah Abdullah. Maka sengaja Abdullah dipendekkan umurnya. Maka sengaja Siti Aminah dipendekkan umurnya. Maka sengaja Abdul Muthalib pun dicabut nyawanya, supaya yang mendidik Muhammad itu bukan manusia, tetapi yang mendidik dan membimbingnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajarannya. Sehingga Nabi menjadi seorang anak yatim. Oleh karena Nabi menjadi anak yatim, maka menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa itu? Kecil-kecil Nabi adalah anak yatim, tapi besar-besarnya Nabi adalah abal yatim. Itu abal yatim, ayahnya anak yatim. Sampai-sampai kata Nabi Bapak Ibu, man hafizul yatim hadza wa ka'aza ma'ani fil jannah. Siapa yang memelihara anak yatim, nanti di surga dia akan bagaikan jari telunjuk dan jari tengah bersamaku di dalam surga. Makanya kalau di sumuran ini ada anak yatim, jangan coba macam-macam sama anak yatim. Jangan coba-coba kau buat sakit hatinya. Jangan coba-coba kau jolimi dia. Jangan coba-coba kau sakiti dia. Kenapa? Karena lawannya bukan ayahmu, ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya sudah mati. Siapa lawan kita? Kalau kita menyakiti hati mereka, lawan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardi anak yatim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hati-hati. Pelajaran penting. Suatu hari ketika Rasulullah SAW keluar dari masjid selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, ia dapati seorang anak yatim yang sedang menangis. Rasulullah pun menghampirinya Bapak Ibu, dihampirinya. Wahai anakku, kata Nabi, kenapa engkau menangis? Apa jawab anak yatim ini? Bagaimana aku tidak menangis wahai Rasulullah?
Hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Hari ini hari raya Idul Fitri. Saya melihat teman-teman saya pada berkumpul dengan keluarganya, sementara saya tidak punya keluarga, wahai Rasul. Saya melihat teman-teman saya pada ada baju barunya, sepatu barunya, mainan barunya, sementara saya tidak punya baju, tidak punya mainan baru, wahai Rasul. Menangis Rasulullah mendengar perkataan anak ini, Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Wahai anakku, maukah engkau kuangkat menjadi anakku, kata Nabi. Maka anak itu pun dibawa oleh Nabi ke rumahnya, dikasih makan, dikasih minum, dibelikan pakaian, dibelikan mainan, dibelikan kasih sayang yang luar biasa. Kata anak-anak Makkah pada waktu itu apa, Bapak Ibu? Anak-anak yang kecil-kecil yang pada main-main, mereka bilang apa? Andainya orang tua kita mati. Mereka ingin orang tua mereka mati. Selamat datang, udah ya. Ini udah Oka Asmi Ciregar, salah satu anggota DPR Kabupaten Tapanuli Selatan. Kami ucapkan selamat datang. Iya, dan kita juga ya. Apa kata anak-anak? Mereka bilang gini, andai kata ayah kita mati, datang temannya ditanya, kok kau pingin ayahmu mati? Pinginlah ayahku mati. Kenapa? Karena kalau ayah kita mati, kita akan disayang dan diangkat sebagaimana Rasulullah membawa sembilan sang anaknya yatim. Coba kita bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap anak yatim, sehingga anak-anak pada waktu itu pingin ayahnya mati. Coba kita bayangkan itu luar biasa. Maka Rasulullah itu menjadi abal yatim, menjadi abal yatim. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang punya cerita sama saya, Ustadz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan punya banyak istri. Ya benar, benar. Ada yang bilang istrinya sampai 11. Ada juga sejarah yang bilang istrinya sampai 12. Tetapi perlu kita pahami, ketika Siti Khadijah masih hidup, istri Nabi cuma satu. Siapa itu? Siti Khadijah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kenapa? Karena Siti Khadijah itu sudah cukup bagi Nabi. Sudah cukup bagi Nabi. Maka kepeng-pengan orang-orang zaman sekarang, nikah lagi dia, ngakunya ngikut sunnah Nabi. Ya kalau Rasulullah itu semasa Siti Khadijah masih hidup, dia nggak punya istri lain. Tetapi setelah Khadijah meninggal dunia, disitulah dia menikahi wanita-wanita yang lainnya. Lantas ada orang yang bilang, kalau begitu Ustaz bolehlah aku, katanya. Maksudnya mengikuti sunnah Nabi. Udah meninggal rupa ibu itu? Belum Ustaz. Terus maksudmu mau nambah? Kenapa mau nambah? Ngikut sunnah. Ibu-ibu, kalau misalnya suami ibu datang bilang kayak gitu, jawab ibu apa sih ibu? Boleh apa enggak, Bu? Enggak. Dengar ya bapak-bapak, enggak boleh. Enggak boleh. Ibu-ibu nasib boleh enggak kalau suaminya minta nikah lagi? Enggak boleh. Ya Allah ya kan. Kalau kalian enggak bolehin, berarti kalian berdosa dong. Berdosa. Dengan catatan, ada catatannya. Ada catatannya. Kan kata Allah dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna sulasa wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka nikahilah wanita yang engkau senangi
2, 3, atau 4. Tetapi apabila engkau takut tidak adil, fawahidah, 1 saja. 1 saja. Berarti kalau ibu-ibu nggak bolehin suaminya nikah lagi, ibu-ibu melawan Al-Quran. Cuman harus ada catatannya. Catatannya mana sih Ustaz? Suami yang mau nikah itu harus benar-benar mengikuti sunnah Nabi dan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Ibu-ibu kalau mampu seperti itu, berarti ibu-ibu adalah al-mar'atus sholihah, istri yang soleha, bukan hanya di mata malaikat, tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang suami nanti pulang ngaji maulidan, Bu, dengar tadi kajian Ustadz itu, saya pengen juga dah. Ya kan? Ngapain gua mau nikah lagi? Kau salim aja ibu, silahkan abang, tapi aku yang cari. Silahkan tapi aku yang cari. Kenapa harus kamu yang cari? Kalau sebelum dicari saya mau tanya nih bang, kau mau ngikuti sunnah Nabi atau nafsu? Kan begitu. Kalau dia bilang ngikut sunnah Nabi, maka ini salimnya bang, saya ridho, saya izin, saya yang cari sama abang. Abang gak usah repot-repot cari. Di mana mau ku cari? Ada di WK4 Batang Toru bang. Janda tua tak punya anak, umur 80 tahun, anak yatimnya ada 4. Besok kita ke sana bang, saya jemput, saya bawa langsung ke KUA bang, saya menjadi saksi pernikahan kalian bang. Ini baru sunnah Nabi namanya. Tapi kalau masih lebih cantik dari ibu, masih lebih muda dari ibu, itu bukan sunnah, itu namanya nafsu. Kecuali istrinya sudah meninggal. Coba bayangkan, ada satu istri Nabi namanya Saudah. Tahu bapak-bapak Saudah? Itu panggilan loh Saudah. Tahu Saudah? Pernah nggak dengar kata habbatus Saudah? Pernah? Apa itu habbatus Saudah? Pernah? Siapa yang pernah makan habbatus Saudah? Ibu-ibu pernah nggak makan habbatus Saudah? Pernah? Makan sianida pernah? Oke. Makan habbatus Saudah. Habbatus Saudah itu adalah biji yang hitam. Maka Saudah disebutlah ia dengan nama Saudah karena hitamnya. Kalian tengok tuh petinya udah oka, kayak gitulah hitamnya. Kayak gitulah hitamnya. Yang putih cuman kuku, mata, gigi, itu cuma yang putih. Paling-paling kalau yang putih satu lagi, hatinya. Oh, itu ya. Hatinya juga putih. Umur dinikahi Nabi 80 tahun, anak yatimnya 10. Ada nggak yang siap bapak ibu kalau yang seperti itu bapak-bapak? Mau nggak itu Ustaz? Nikah sama wanita seperti itu? Enggak ya? Enggak. Berarti itu buku belum sunnah. Maka saya bilang ibu-ibu jangan mau pungkiri ayat. Ibu-ibu harus terima itu ayat. Salim dia, benar ya bang, sesuai sunnah Nabi, bukan yang lain. Oke katanya, ibu yang cariin. Kalau nggak kabur dia, potong lehernya. Kalau nggak kabur, maka Rasulullah itu nggak main-main bapak ibu. Maka ada orang yang bilang, kalau begitu istri Nabi itu Ustaz bagaimana? 11 istri Nabi bapak ibu yang dirahmati Allah, semuanya janda. Semuanya janda. Bahkan Siti Khadijah pun janda. Cuman Siti Khadijah khusus itu. Siti Khadijah khusus sampai-sampai Aisyah cemburu kepada Khadijah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, apa sih kelebihan Khadijah sampai-sampai udah mati pun seringkali kau puja-puja Khadijah itu di depan kami, kata Aisyah.
Apa kata Rasulullah? Aisyah, Khadijah itu menerimaku ketika orang tidak mau menerimaku. Khadijah itu mencintai aku ketika orang membenciku. Khadijah itu beriman kepadaku ketika orang-orang engkar kepadaku. Jadi Khadijah itu beda, makanya dia satu-satunya. Setelah itu nikah dengan janda-janda yang sudah banyak anak yatimnya, sehingga dari anak istri-istrinya ini ratusan anak yatim yang dipelihara oleh Rasulullah daripada istri-istrinya. Maka dia disebut menjadi abal yatim, ayahnya anak yatim. Maka kalau bapak-bapak orang sumuran mau nikah lagi sesuai dengan sunnah Nabi, ibu-ibu kita bolehkan saja, tapi sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi kalau sesuai dengan nafsu, nehi katumber jane. Ya kan? Nehi katumber jane. Ya, itu dia. Ayo bapak-bapak masih mau? Lo ketawa-ketawa, mau enggak bapak-bapak? Hah? Enggak kan? Berarti bukan karena sunnah Nabi. Lalu ada orang bilang gini, Bapak Ibu, izin Ustaz, yuk. Kata Ustaz semuanya istri Nabi janda. Setahu saya ada istri Nabi seorang yang masih gadis, bahkan dinikahi masih anak-anak, namanya Aisyah. Kenapa Rasulullah menikahi Aisyah? Aisyah juga khusus. Kalau Khadijah khusus, Aisyah juga khusus. Kenapa Bapak Ibu? Kalau yang dinikahi Rasulullah semuanya nenek-nenek, begitu Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, nenek-neneknya kagak hafal. Maka dibutuhkanlah wanita yang muda, dibutuhkan yang pintar, dibutuhkan yang pandai ceramah. Siapa sosoknya? Aisyah lah pada waktu itu. Maka begitu Rasulullah menyampaikan hadis, kalau istri-istri Nabi yang lain belum hafal, kalau Aisyah langsung hafal. Kenapa? Dia masih muda. Maka orang kita bilang apa? Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. Itu dia. Ibu-ibu nanti sampai ke rumah, apa yang kau ingat dari ceramah Ustaz itu? Tak ada ku ingat, cuma senyumnya aja ku ingat, kata mereka. Kan gitu pula. Tapi ada anak-anak muda, dia hafal apa yang disampaikan oleh Ustaz itu. Kenapa? Karena memorinya, rekamannya beda orang tua dengan orang yang muda. Cuman bagaimana caranya melahirkan orang tua berjiwa muda? Ini dia. Itu dia. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia Bapak Ibu. Itu dia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi Sultan Haji Salahuddin Al-Ayyubi membuat sebuah peringatan Maulid Nabi ini untuk kembali merenungkan, mengingat, mengenang sejarah Nabi, supaya menjadi pembangkit semangat ibadah, ketaatan dan keimanan kepada Allah. Kenapa? Sebagaimana cerita awal kita tadi, karena memang dari sononya kita sudah menurun. Itu dia pelajaran pertama yang bagus kita pahami. Maka Rasulullah itu lahir dalam keadaan yatim. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berzikir di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril. Ini kan pertanyaan orang-orang ini. Datang malaikat Jibril. Itulah yang terdapat dalam Al-Alam. Iqra. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Lalu Iqra ma'ana biqori. Lalu kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq,
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu datang orang bertanya, kenapa Rasulullah itu mendapatkan gelar Nabiul Ummi? Jadi kan Rasulullah itu gelarnya Nabiul Ummi. Ada apa dengan Nabi? Nabiul Ummi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata tidak bisa baca tulis. Di sini masih ada nggak yang nggak bisa baca tulis? Nggak ada lagi ya? Nggak ada. Berarti semua sudah bisa baca tulis. Maka lahir pertanyaan, aneh kalian orang-orang Islam yang kalian ikuti itu Nabi Muhammad yang tidak bisa baca tulis, tetapi dia tidak paham hakikatnya. Kenapa Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis? Ini adalah skenario Allah untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir. Kenapa dengan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu? Mereka mengatakan, adapun yang Rasulullah sampaikan itu berupa ayat Al-Quran, itu bukanlah wahyu, tetapi itu adalah karangan Nabi. Setelah mereka bertanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika itu pula mereka yang bertanya, mereka yang menjawab. Apa jawabnya? Bagaimana mungkin Nabi mengarang Al-Quran sedangkan ia tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Kalau saya misalnya menulis buku, lalu saya buat pengarang Ustadz Ali Napias Siregar, wajar lah, orang saya MPD, itu tugas saya menulis, kan begitu. Tapi kalau ada orang tidak bisa baca tulis, lalu dia menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah yang kata orang itu adalah karangannya, berarti alamat palsu. Bagaimana ia mengarangnya sedangkan ia baca tulis pun tidak bisa? Sehingga menjadi sebuah keyakinan kepada kita bahwa keautentikan daripada Al-Quran itu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tidak ada keraguan padanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kan yang Al-Quran itu. Lalu dia bilang, kalau begitu Ustaz, Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca, bagaimana sih maksudnya? Jangan salah paham dulu. Rasulullah SAW tidak bisa membaca yang tersurat. Tapi jangan Bapak Ibu tanya, Rasulullah SAW sangat luar biasa dalam membaca yang tersirat. Sangat luar biasa dalam membaca yang tersirat. Itu orang ini ya, sumuran, orang sumuran. Sepertinya kita sering jumpa. Ibu, ini bacaannya apa? Aqua. Ini tersurat, makanya ibu bisa baca. Ibu, di dalam kantong saya apa? Ya, mana saya tahu katanya. Di dalam kantong saya apa Bu? Entah rokok, entah mancis, entah uang, ini tuh nggak tahu. Kenapa? Karena ini tersirat. Tapi kalau Nabi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangankan apa yang di dalam hatimu, jangankan 100 tahun yang akan datang, jangankan 1 abad yang akan datang, hari kiamat, penghuni surga, penghuni neraka, Rasulullah bisa membacanya. Itu kemuliaan Rasulullah. Itu kemuliaan Rasulullah. Ibu-ibu, saya tanya ini, dalam kantong saya juga dia nggak tahu apa isinya. Kan begitu ya. Kalau ibu itu bilang uang tadi, nggak ada uang di kantong saya, kecuali ini isi. Saya bilang lah, begitu. Makanya Rasulullah itu bisa membaca yang tersirat. Coba bayangkan suatu hari Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suatu hari ada seorang raja yang bernama Raja Habib. Ini Raja Habib. Dia mendengar itu nama Rasulullah SAW sangat luar biasa. Ketika itu apa yang terjadi? Bapak Ibu, datanglah Raja Habib menjumpai
Abu Jahal supaya dipertemukan dengan Rasulullah. Raja Habib pada waktu itu bawa pasukan 10.000. Gua bayangkan kalau datang 10.000 mengepung sumuran lorong 2 ini, macam mana kita ini? Macam mana? Hancur apa hancur? Hancur banget dia. Tetapi kalau Rasulullah bilang apa itu? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kafa billahi wakila. Dikata Nabi, dan milik Allah lah apa-apa yang ada di langit, milik Allah lah apa-apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai penolongnya. Makanya ini ibu PKMT kadang-kadang mereka berzikir tuh, hasbi rabbi jallallah, gitu ya, cukuplah Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di kalbuku melainkan Allah. Ketika Rasulullah berdakwah, ayah nggak ada, ibu udah nggak ada, kakek udah nggak ada, paman udah nggak ada. Apa maksudnya? Supaya Rasulullah jangan bersandar kepada manusia, tetapi dia harus wakafa billahi wakila, dia harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sebenarnya kajian tauhid yang sering dikatakan para ulama kita. Orang yang bersandar kepada dinding, suatu saat dindingnya roboh, dia akan jatuh. Orang yang bersandar kepada pangkat dan jabatan, suatu saat pangkat dan jabatannya pensiun, maka dia pun akan ikut jatuh. Orang yang bersandar di lantai, apabila lantainya roboh, maka ia pun akan ikut terjatuh. Orang yang bersandar terhadap harta, apabila hartanya habis, maka ia pun akan ikut terjatuh. Tapi orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia takkan pernah terjatuh. Dan kalaupun terjatuh, pasti akan bangkit lagi. Pasti akan bangkit lagi. Kenapa? Wa kafa billahi wakila. Datang Raja Habib, Abu Jahal, ya, kau panggil Muhammad ke sini. Kalau dia tidak mau, kau paksa. Jangan sampai 10.000 ini main. Oh, jangan sampai 10.000 main. Datang Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Kamu dipanggil tuh sama Raja Habib. Di mana? Di rumah Abu Jahal. Kalau kau tak mau wahai Rasul, 10.000 pasukan Raja Habib siap menggempur kita. Kata Nabi, saya bukannya tidak mau atau mau, kalian tidak perlu memaksaku, saya akan hadiri dan datangi undangannya. Itu ya, saya akan hadiri dan datangi undangannya. Datang Siti Khadijah. Siti Khadijah, wahai suamiku, wahai Rasulullah, jangan kau hadiri panggilannya, nanti engkau ditangkap, nanti engkau dibunuh. Kata Rasulullah, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, janganlah gentar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kekuatan spirit yang sesungguhnya sebenarnya. Ketika kita merasa yakin bahwa Allah bersama kita, inilah spirit yang luar biasa itu. Kekuatan yang luar biasa sebenarnya. Itu dia. Datang Abu Bakar, wahai Rasulullah, siap. Kalau begitu aku ikut mendampingimu. Aku khawatir terjadi sesuatu yang tidak baik padamu. Oh, kalau kamu ikut, silakan ikut. Maka berangkatlah mereka menjumpai Raja Habib. Begitu mereka berangkat menjumpai Raja Habib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Sudah disediakan kursi yang terbuat dari emas untuk tempat duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tersedia tempat duduk.
maka dipersilahkanlah duduk Rasulullah di atas kursi yang terbuat dari emas itu. Pernah nggak ibu-ibu nengok emas dari kursi? Kursi dari emas. Pernah nggak itu? Nggak pernah ya? Berapa besar yang pernah ibu-ibu tengok emas? Hah? Nggak pernah? Belum? 1 gram pernah? Pernah. 2 gram pernah? 10 gram pernah? Saya pikir ibu-ibu punya kursi yang terbuat dari emas. Kenapa Ustaz pikirnya seperti itu? Karena Batang Toru punya tambang emas. Nah, gitu ya. Itu dia. Ya kan? Nah, Batang Toru punya tambang emas. Makanya orang Sumuran panggil Ustaz Emas, kan gitu dia. Nah, itu dia ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, duduk Rasulullah di atas kursi yang terbuat dari emas itu, Raja Habib langsung kagum. Apa kagumnya? Kagumnya luar biasa. Sinarnya Rasulullah mengalahkan sinarnya kursi yang terbuat dari emas itu. Luar biasa Bapak Ibu. Duduk Rasulullah seperti ini, sinarnya kalah. Pantaslah ibu-ibu nasib bilang, anta samsun, anta badarun, anta nurun fauqa nurun, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salamun alaik, ya Habib salam alaik, ya Habibi salamun alaik. Anta samsun, kau adalah matahari. Anta badarun, engkau adalah bulan. Itu baru wajahnya loh, belum badannya Bapak Ibu. Mau tahu kalian bagaimana badannya Rasulullah? Itu luar biasa badannya Rasulullah. Suatu hari ketika Rasulullah sudah sakit, dia sudah merasa mau mati. Nanti kita lanjut lagi cerita si Raja Habib ya. Udah mau mati Bapak Ibu. Suatu hari Rasulullah berdiri, kaum muslimin muslimah, ada enggak yang menyimpan benci kepadaku, yang menyimpan sakit hati kepadaku, atau saya punya utang kepadanya? Karena sebentar lagi saya mau mati. Saya memohon izin, ketika saya mau berjumpa dengan Allah nanti, tidak ada orang yang kutinggalkan dalam keadaan tersakiti, tidak ada utangku terhadap manusia. Itu ya. Apa kata sahabat Bapak Ibu? Nangis dia, ya Rasul, bagaimana mungkin kami punya sakit hati kepadamu? Kalaupun iya, engkaulah yang sakit hati kepada kami. Bagaimana mungkin kami punya hutang kepadamu? Kalau iya pun, kamilah yang punya hutang kepadamu, bukan kau yang berhutang kepada kami. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Berdirilah seorang pemuda yang bernama Ummu Qais. Kenapa kau Ummu Qais? Saya sangat membenci Rasulullah. Kenapa kau benci Rasulullah? Dulu waktu berperang, Rasulullah memegang cambuk. Ketika ia menyerang musuh dengan cambuknya, maka cambuknya mengenai badanku. Berarti salah cambuk, nggak sengaja gitu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, kalau begitu bagaimana agar kau memaafkan kesalahanku? Kata Ummu Qais Bapak Ibu, kalau begitu saya harus mencambukmu sebagaimana engkau mencambukku. Datang Umar bin Khattab, matanya mau keluar Bapak Ibu. Ummu Qais, mau kumakan kau, katanya kan gitu ya. Apa kata Nabi? Nabi bilang, Umar, ini bukan urusanmu, tapi ini urusanku dengan Ummu Qais. Biarkan dia. Wahai Utsman ini kan menantu Nabi. Siap ya Rasul. Kau ambil itu cambuk di rumah, minta sama Fatimah. Cambuknya masih ada.
itu cambuk yang kucambukkan mencambuk Ummu Qais, biarlah itu pula yang mencambukku. Luar biasa itu. Ada enggak tipe pemimpin yang kira-kira begitu dia? Hah? Susah dapat kalau model zaman sekarang ya. Itu dia. Akhirnya Bapak Ibu apa yang terjadi? Datang Utsman, Fatimah, iya suamiku. Mana cambuknya Nabi? Ini suamiku. Untuk apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dicambuk. Kenapa? Siapa yang mencambuknya? Ayahku sedang sakit. Yang mencambuknya seorang yang bernama Ummu Qais. Lari Fatimah, dia bilang, "Hei Ummu Qais, jangan kau cambuk ayahku yang sedang sakit. Cambuklah aku putrinya, karena di dalam darahku ada darah Rasulullah. Kalau kau mencambuk diriku wahai Qais, maka samalah artinya dengan engkau mencambuk Rasulullah." Datang ya, Fatimah, aku tahu cintamu kepadaku. Menyingkirlah Fatimah, ini urusanku dengan Ummu Qais. Datang lagi Umar bin Khattab, Ummu Qais, aku aja cambuk. Aku tahu cintamu kepadaku Umar. Ya? Utsman, aku tahu cintamu kepadaku Utsman. Tidak ada yang mau. Kalau begitu bagaimana? Biarlah aku yang dicambuk. Semua orang menangis ketika itu menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dicambuk. Maka datanglah Ummu Qais, dipegangnya itu cambuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Apa kata Ummu Qais? Ya Rasulullah, dulu ketika engkau mencambukku, aku dalam keadaan buka baju. Aku juga kepingin dalam mencambukmu, engkau pun buka baju. Disitulah Rasulullah membuka bajunya, maka nampaklah badannya yang seperti rembulan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tak macam badan kita, udah banyak panolnya dibuka-buka lagi, udah banyak kurapnya dinampak-nampakkan lagi. Kalau Rasulullah wajahnya badannya itu bagikan rembulan, tak dinampak-nampakkan. Dibuka Rasulullah bajunya, cambuklah Ummu Qais. Aku ingin pulang, tidak ada yang menyimpan sakit hati kepadaku. Begitu Ummu Qais pun cambuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ummu Qais membuang cambuknya, lalu dia peluk Rasulullah dalam keadaan tidak pakai baju sambil menangisi Rasulullah. Semua orang terheran-heran. Ummu Qais, apa sebenarnya yang terjadi? Ummu Qais berkata, sedikit pun aku tidak menyimpan kebencian kepada Nabi. Aku sangat mencintai Nabi, tapi ini adalah siasat dan taktikku, karena aku pernah mendengar kulit yang bersentuhan dengan kulit Nabi haram tersentuh api neraka. Beginilah caranya, kata Nabi, lepasnya seperti itu. Beginilah caranya. Oh, maka datanglah sahabat-sahabat pada waktu itu. Setelah Ummu Qais melepaskan pelukannya dengan Rasulullah, maka datanglah sahabat yang lain. Ada lagi yang mau peluk, ada ada lain sebagainya. Macam emak-emak wirid yasin saja, habis yasinan alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya kan, ibu-ibu kan. Kalau bapak-bapak beda, mana mungkin kan. Bapak kalau udah gini biasanya udah kasih sayang itu. Kalau emak bukan kasih sayang, memang apa namanya itu ya? Apa ya, kebiasaan. Karena kok katanya bilang. Itu ya, hati-hati kita. Terus kita lanjutkan cerita tadi. Jadi sinarnya wajah Nabi melebihi sinarnya wajah emas, kursi yang terbuat dari emas itu tadi. Bapak Ibu, Raja Habib makin kagum. Ini luar biasa ini Nabi. Ya Nabi, kalau kau benar-benar seorang Nabi, tentu engkau memiliki mukjizat. Aku ingin kau menampakkan mukjizatmu di hadapanku. Apa kata Nabi? Mukjizat apa yang kau inginkan wahai Raja Habib? Oh, Nabi nggak mau ditantang. Nabi nggak mau kalah tantang. Apa kata Raja Habib? Ini kebetulan matahari lagi terbit. Saya minta Raja Habib, kau tenggelamkan itu matahari, kemudian kau terbitkan bulan. Setelah kau terbitkan bulan, kau panggil dia ke hadapanmu, kau bagi menjadi dua, sehingga berbelah dua.
dan masukkan satu ke kantong kirimu, satu ke kantong kananmu. Setelah kau masukkan satu ke kantong kanan dan kantong kirimu, keluarkan lagi. Setelah kau keluarkan, satukan lagi dan kembalikan dia ke tempatnya semula. Sebelum itu, suruhlah bulan itu mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah. Susah nggak permintaan Raja Habib? Susah Bapak Ibu, luar biasa. Datang Abu Jahal, apa kata Abu Jahal? Itu Abu Jahal. Kenapa kau kata Abu Jahal? Lucu, hari ini hancurlah Muhammad dan pengikutnya. Kenapa? Mana mungkin Muhammad bisa melakukan hal seperti itu? Hati-hati, ada Abu Jahal zaman now, zaman modern. Siapa itu? Abu Jahal modern, jahiliyah modern. Siapa itu? SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu ya, Abu Jahal itu. Makanya dia ketawa. Maka jangan ada yang punya penyakit SMS. Apa SMS? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Harusnya senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Kenapa ini susah kali? Apa yang bisa kubantu? Ini sifat Nabi. Dia melihat orang bahagia. Ini bahagia. Berarti alhamdulillah. Itu dia. Baru kita meningkat. Kalau kita senang melihat orang senang, kalau kita senang melihat orang maju, senang melihat orang sukses, apalagi tetangga kita, apalagi teman sekampung kita, apalagi saudara kita, ini baru hebat namanya. Tapi kalau kau syirik melihat kesuksesan tetanggamu, syirik melihat kesuksesan teman sekampungmu, oh selamat tinggal, goodbye kata orang barat. Berarti kau ketinggalan perahu. Itu dia, ketinggalan perahu. Dia tahu Abu Jahal. Kenapa kau ketahui Abu Jahal? Tak mungkin Rasulullah mampu melakukan permintaan Raja Habib. Datang Rasulullah menghadap dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Raja Habib membawa 10.000 pasukan, ketika itu pula Allah mengutus 10.000 malaikat. Masya Allah. Ya Nabi, kau jangan takut, kami telah diutus untuk memberikan pertolongan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat Nabi. Apa kata Nabi? Hei bulan, kesini kau. Tuh, datang bulan itu. Kegenggaman Nabi. Berarti dari besar berarti berubah menjadi mengecil, karena dia sudah kegenggaman Nabi. Silahkan berbelah dua. Dimasukkan satu ke kantong kanan, satu ke kantong kiri Nabi. Makanya ada orang bilang, Nabi Musa itu hebat ya, bisa membelah lautan. Oh, Nabi Muhammad lebih hebat, bisa membelah bulan. Ya, itu. Nabi Sulaiman hebat ya, Nabi Sulaiman bisa bahasa hewan. Hei, Nabi Muhammad lebih hebat. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad bukan dia yang bahasa hewan, tapi hewannya yang bahasa dia. Oh, ya. Itu dia. Dimasukkan satu ke kantong kanan, satu ke kantong kiri. Kemudian dia keluarkan, disatukannya kembali. Kemudian bulan itu berbicara, asyhadu annaka ya Rasulullah. Kemudian dikembalikan ke tempat semula. Datang Raja Habib. Wow, luar biasa. Kalah lapis sulam merah. Kalah lapis sulam merah, ya kan? Kalahlah dukun-dukun yang ada pada waktu itu. Kalah peramal-peramal yang ada pada waktu itu. Tak ada tanding. Makanya kalau lagu anak-anak tadi apa itu? Ojo dibanding-bandingi. Yang ada di hatiku. Apa tadi? Hah? Hanya ada baginda Nabi. Itu kan? Itu tadi lagu anak itu tadi. Itu. Terus apa yang terjadi? Datang Raja Habib. Saya kagum kepadamu, hai Muhammad. Tapi ini yang kedua dan yang terakhir. Kalau kau mampu memenuhinya, saya dan pengikut saya yang 10.000 akan syahadat. Oh, luar biasa. Saya dan pengikut saya yang 10.000 akan syahadat.
Apa kata Nabi? Disitulah Nabi menunjukkan kalau dia bisa membaca yang tersirat. Hai Raja Habib, sebelum kau katakan apa yang hendak kau katakan, biarlah aku mengatakan apa yang hendak kau katakan. Oh, ada nggak yang bisa seperti itu? Ada nggak yang bisa seperti itu? Pernah nggak kalian ke rumah dukun? Nggak usah dijawab, nggak usah dijawab, nggak usah dijawab. Ketika dia pergi ke rumah dukun, apa yang terjadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini juga kebiasaan orang jahil ini. Innamal khamru wal maisir wal ansar wal azlam. Mengundi nasib, menjumpai tukang ramal. Datang dia. Waalaikumsalam. Datang mbahnya. Waalaikumsalam. Uniknya apa yang terjadi? Ini si dukun banyak kali pertanyaannya. Jadi saya pikir-pikir, kalau dia banyak pertanyaan berarti dia nggak banyak tahu. Berarti dia nggak banyak tahu. Maka kata almarhum Zainuddin MZ, orang bodohlah yang mau mendatangi orang pintar. Itu ya. Hanya orang bodohlah yang mau mendatangi orang pintar. Maaf ya Bapak Ibu, karena ini saya lagi ceramah. Kadang-kadang aku udah pernah loh Ustaz, tahu taubat ya, taubat. Bukan berarti kalau saya bilang seperti itu saya benci, bukan. Tetapi itulah tugas kami sebenarnya, memberantas yang sedemikian rupa. Datang dia, dari mana kalian? Dukunnya tak tahu dari mana. Dari Sumuran Mbak. Apa pekerjaanmu? Pekerjaan kita pun tak tahu dia. Jualan Mbak. Apa maksudmu datang ke sini? Maksud kita pun tak tahu dia. Maksud kami Mbak, dulu waktu kami jualan, laris manis sekali jualan kami Mbak. Tapi sekarang jualan kami tak laku lagi katanya. Oh, ditanya lagi sama mbaknya, ada jualan sebelah kanan kalian? Enggak ada Mbak. Sebelah kiri? Enggak ada juga Mbak. Depan? Enggak ada Mbak. Di belakang? Ada Mbak. Ah, itu dia. Dia tanya semua dulu, berarti dia enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Itu dia. Berarti kalian telah mendapatkan ajibah saka mungkas. Oh, ini betul. Telah mendapatkan ajibah saka mungkas. Oh, kalau gitu mana Bang? Ya harus ada syaratnya dong. Oh, harus ada syaratnya dong. Apa Mbak? Biasanya rokok gudang garam 1 bungkus. Itu ya. Uangnya ya seperti kalau gudang garamnya gudang garam merah, uangnya pun ya harus merah. Ya kan? Caranya Mbak, taruhlah itu uang di atas gudang garam itu, lalu kau ucapkan keinginanmu. Diucapkannya, ya adapun kedatangan kami ke sini Mbak adalah untuk memohon agar jualan kami laris kembali. Salah total Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tapi kalian contohlah Imam Al-Ghazali. Kenapa Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali tidak menangis ketika ibunya meninggal dunia. Dia datang, dia tutup matanya dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan tidak menetes air matanya. Kemudian dia pergi ke kamar. Di kamar itulah dia menangis. Lalu kata orang, wahai Imam Al-Ghazali, kenapa engkau tak menangis berhadapan dengan mayat ibumu, lalu engkau menangis dalam kamar? Apa kata Imam Al-Ghazali? Karena yang kutangisi bukan kematian ibuku, yang kutangisi adalah karena jalanku menuju surga dari dunia ini telah terputus. Coba kau bikin sama ayahmu, sama ibumu, macam mana kau menjumpai dukun itu? Itu maksud saya. Kau datang ya, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Kata ayah sama ibu. Duduklah dulu ayah sama mama, ada yang mau kami bicarakan. Oh, kau dudukkan dia macam duduknya mbak itu tadi. Begini loh ayah, begini loh ibu, kami ada niat mau buka usaha. Untuk itu kami minta kepada ayah dan ibu supaya diberikan doa restu untuk kami, supaya usaha kami nanti lancar ibu. Ini sedikit uang untuk ayah, untuk ibu, jangan dilihat nilainya ya bu ya. Panjang umur ayah, panjang umur ibu, nanti kalau ada kami tambah lagi. Yakin gak kalian kalau itu enggak mujarabnya luar biasa?
Maksudnya bagaimana? Kau bikinlah kepada orang tuamu ketika engkau mendatangi dukun itu, kayak gitulah caranya buat mendatangi orang tuamu. Ini mendatangi dukun kau sungkan-sungkan, sopan santun santai, mendatangi orang tuamu kau apa ya? Itu kata mama, kata mula. Bicara sama mbah, itu mbah. Berarti kebalik. Ingat tuh kata Nabi, ridho ilahi karena ridhonya. Sesekali renungi dong, murka ilahi karena murkanya. Itu ya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Oh, pada suami katanya. Allah Akbar. Luar biasa ya. Ya betul, memang itu istri soleh itu yang kayak gitu lah. Karena ibu itu udah menikah, dia tahu hukumnya. Kalau sudah menikah, kewajiban berbakti bergeser. Sebelum menikah, kewajiban berbakti kepada ayah ibu. Setelah menikah, kewajiban berbakti kepada suami. Hai miswah, gitu dong, ya kan? Beda dengan kita laki-laki. Dengan laki-laki beda ya. Sebelum menikah dan setelah menikah, kewajiban berbakti tetap terhadap orang tua. Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Jadi kalau ada laki-laki lupa dia sama ayahnya, lupa sama mamanya setelah menikah, kau tanya aja jenis kelaminnya apa, laki-laki apa perempuan. Gitu dia. Itu. Kau kenapa kau lupa sama ayahmu setelah menikah? Itulah. Berarti kau bukan laki-laki. Karena kau lupa kepada orang tuamu karena istrimu, berarti kau bukan laki-laki. Tapi kalau ada perempuan, dia menomorduakan orang tuanya karena suaminya, inilah al-mar'atus sholihah, fas-sholihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Bukan berarti harus durhaka, enggak. Tapi bagaimana? Andai kata suami kita minta minum, ayah kita minta minum, sebagai istri yang soleha, kau harus pertama memberikan minum suamimu, tapi jangan lupa memberikan minum orang tua. Itu. Jangan pula kau kasih suamimu minum, orang tuamu tidak, gitu. Tapi kau kasih duluan suami, tapi jangan lupa kau kasih minum orang tua. Ibu itu mancing-mancing aja kan gitu. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, apa kata Raja Habib? Tahukah engkau Rasulullah apa yang hendak kukatakan? Tahu. Heran Raja Habib, kok kau bisa tahu ya Rasul? Karena ada Allah yang memberi tahu. Apa yang hendak kukatakan? Kalau benar-benar benar, saya dan 10.000 anggota saya ikut kamu. Kata Rasulullah, di rumahmu ada anakmu, anak perempuan, dari kecil sampai sekarang itu lumpuh, kata Nabi. Dan nanti ketika engkau pulang dari sini, anak perempuan itu akan sembuh, akan sembuh. Tahu dia. Raja Habib bilang, sebenarnya Raja Habib mau bilang gini, bisa nggak kau nyembuhkan anakku? Mau bilang gini dia, kan gitu. Langsung dipotong sama Rasulullah. Kenapa kau tahu anakku ada yang lumpuh? Tak ada orang yang tahu itu, wahai Muhammad. Sebab anakku itu begitu lahir karena lumpuh. Aku sebagai seorang raja yang besar, aku malu. Lalu aku kurung dia dalam kamar bersama perawatnya. Ada yang memberitahu. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Aku akan pulang wahai Rasulullah. Dan apabila benar memang putriku sudah sembuh, saya dan pengikutku akan bersahadat. Kan begitu. Mereka pulang ke istana. Begitu mereka pulang ke istana, di depan istana telah berdiri seorang wanita yang sangat anggun dan cantik. Siapa itu? Putrinya sudah sembuh dari lumpuhnya. Datang ayahnya si Raja Habib. Siapa yang menyembuhkanmu, wahai putriku? Ada sosok bayangan yang datang dalam mimpiku, lalu diperintahkan aku bersahadat. Lalu aku bersahadat, kemudian aku sembuh, wahai ayah. Apa kata Raja Habib? Raja Habib bilang, wahai seluruh pengikutku, hari ini kita pun beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tadinya Abu Jahal tertawa, akhirnya menangis. Maka jangan kalian macam orang-orang itu, elok-elok Tuhan bergantung, jangan seperti itu kalian. Elok-elok Tuhan bergantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Ulah kerikil banyak yang jatuh, di batu besar jarang kesandung. Hati-hati jika melompat, pelan-pelan jika berlari. Teman tertawa mudah dicari, teman menangis sukar didapat. Itu katanya ya. Itu lagu orang jadul lah itu. Ada lagi yang dapat lagu kayak gitu? Siapa yang dapat itu? Nggak ada yang dapat? Syukurlah nggak ada yang dapat. Itulah. Berarti kalian bukan orang jadul, kan gitu. Lalu lagu sekarang yang unik-unik kan. Kalau lagu sekarang nggak ada makna. Kalau lagu dulu ada makna. Itulah yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah dalam perjuangan dakwahnya, mulai daripada dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan, dia tidak memiliki siapa-siapa, tapi dia memiliki dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidupnya penuh dengan tawakal, hidupnya penuh dengan keikhlasan, hidupnya penuh dengan kesabaran. Sehingga dengan itulah ia mendapat kekuatan dan spirit yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih dan mohon maaf, serta kepada Allah kita mohon ampun. Semoga dengan peringatan Maulid Nabi ini, semangat cinta kita terhadap Nabi semakin meningkat, semangat ketaatan, keimanan dan ketakwaan terhadap perintah Allah semakin meningkat. Kalaulah dulu Nabi memperjuangkan agama dengan pedang, Nabi memperjuangkan agama dengan keringat, Nabi memperjuangkan agama dengan darah, sekarang kita perjuangkan agama cukup dengan ketekunan dan keikhlasan serta kesabaran. Tak perlu lagi pedang, tak perlu lagi keringat, tak perlu lagi darah. Cukup kita menjadi hamba umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan mohon maaf serta kepada Allah kita mohon ampun. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.